saya Maria Wilbaltsuni, mahasiswa PPG Angkatan Kedua tahun 2023, NIM 202349268 pada Universitas Patimura Ambon, unit kerja SMA Negeri Bikomi Utara, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, akan melaksanakan video pembelajaran UKIN dengan model pembelajaran role playing pada kelas 11 materi sistem pencernaan. Terima kasih. Hormat. Selamat pagi, Bu Guru. Ya, selamat pagi, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Oke, sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita hari ini, kita buka dengan doa. Saya minta kesediaan salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Dalam nama Bapa, namamu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. silakan duduk. Terima kasih, Bu. Saya mau cek kehadiran dulu. Untuk kegiatan hari ini ada yang alfa izin sakit? Tidak ada. Semua hadir. Iya. Terima kasih. Mari kita di-upload. Sebelum kita masuk materi, saya tanya dulu. Tadi pagi sarapan tidak? Sarapan. Sarapan apa pagi ini? Bubur. Nasi. Sayur. Oke. Ada yang sebut nasi, bubur, sayur. Kemudian ada jagung dan lain-lain. Nah, yang kau sebutkan tadi adalah awal dari materi kita hari ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Mulai dari nasi, jagung, dan lain-lain. Nah, saat kita makan, kita pakai apa? Itu yang akan kita bahas pada kegiatan kita hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada kesempatan ini ada dua. Yang pertama adalah peserta didik mampu mempresentasikan zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang kedua, peserta didik harus mampu mendeskripsikan sistem pencernaan pada manusia. Kalau kita sebut sistem pencernaan, berarti semua sudah tahu toh? Berawal dari mana dan berakhir di mana. Itu yang akan kita bahas pada kegiatan kita pada hari ini. Tapi saya mau tanya dulu tentang kesediaan kita semua. Mampu tidak dia menerima pembelajaran pada hari ini? Saya mau tanya. Yang saya pegang ini apa? Emosi. Ya? Emosi. Nah, yang pertama sedih. Yang kedua gembira, suasana hati gembira. Yang ketiga Semangat. Yang keempat Ngantuk. Yang kelima Lucu. Tawa. gembira. Yang keenam Sakit. sakit. Yang ketujuh Jatuh cinta. mereka mau yang terakhir. Saya mau tanya salah satu siswa, kamu Ci, bagaimana suasana hatimu hari ini? Mengantuk, Ibu. Oh, mengantuk. Mengantuk ya? Ya, Ibu. Kenapa mengantuk kalau boleh tahu? Saya mau berada, Ibu. Oke. Bisa tidak kami beri semangat untuk kamu Ci? Bisa, Ibu. Silakan. Satu kali tepuk semangat. Dua kali tepuk semangat. Tiga kali tepuk semangat. 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 Berarti dengan sendirinya kamu tahu materi kita hari ini apa?
Sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada manusia. Baik. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu. Apa itu pencernaan? Pengolahan makanan pada tubuh manusia. Pengolahan makanan pada tubuh manusia. Itu dari Kak Stefan. Kalau tadi kau sebut bubur itu, dia masuk dalam zat makanan apa? Karbohidrat. Karena apa? Mengandung karbohidrat. Yang mengandung karbohidrat. Proses pembelajaran kali ini ada 3 item penilaian yang harus dibuat. Pertama adalah penilaian kognitif atau pengetahuan. Dalam proses tanya jawab, dalam proses diskusi, itu yang saya nilai. Kemudian yang kedua adalah penilaian afektif atau sikap. Di situ semua sikap mulai dari awal pembelajaran yang kau beri salam, kemudian berdoa, kemudian saat kau berdiskusi menghargai teman punya pendapat, kemudian mengizinkan teman untuk menyampaikan dia punya pendapat kepada orang lain, mendengarkan guru maupun teman. Nah, itu sikap-sikap kita dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah psikomotor atau penilaian keterampilan. Nah, keterampilan ini ada banyak hal, tetapi perlu dipahami bahwa penilaian keterampilan adalah proses presentasi. Materi kita memang tentang sistem pencernaan, tetapi model pembelajaran kita hari ini sangat menarik. Karena apa? Modelnya adalah role playing atau bermain peran. Role playing nanti ada yang bertugas sebagai pemain skenario, ada yang sebagai pengamat. Baik. Sebelumnya saya mungkin masih ini saya bagi kelompok dulu. Kelompok yang pertama itu materinya tentang mulut dan karbohidrat. Silakan mengambil tempat. Kelompok yang kedua adalah kerongkongan dan protein, Kak. Ditambah lagi dengan garam mineral. Itu kelompok 2. Kelompok yang ketiga, lambung, lemak, dan anus. Kelompok yang keempat, usus halus, usus besar, dan vitamin. Sudah? Ingat bahwa saat teman maju untuk bermain peran, yang bertugas sebagai pengamat mencatat semua yang dibicarakan oleh temannya. Bisa toh? Bisa ya, Bu. Kalau bisa, mungkin kita mulai dari item yang pertama tentang zat makanan. Tetapi sebelum itu mungkin kamu lakukan proses diskusi dulu. Apa yang akan ditampilkan? Bahwa media kita hanya satu, media pembelajaran yang kita pakai, hasil print organ pencernaan dan juga Zat makanan. zat makanan. Ditempel pada gardus yang dibagikan tadi. Jadi buat semenarik mungkin. Saat kau tampil di depan, bisa mendukung kau punya ekspresi. Waktunya 5 menit. Kita mulai dengan bermain peran. Kelompok yang tampil pertama adalah kelompok zat makanan. Silakan. Mari kita beri aplaus untuk teman-teman. Kita mulai dari yang pertama adalah karbohidrat. Silakan. Halo teman-teman, saya adalah karbohidrat. Karbohidrat adalah zat tepung penghasil energi utama bagi tubuh dan saya mengandung glukosa. Lalu, glukosa itu diperoleh dari pemecahan-pemecahan molekul pada karbohidrat. Dan ini ada teman saya yaitu protein. Halo, nama saya Protein. Halo, aku terbentuk dari daging, telur, keju, susu, ikan, dan biji-bijian. Fungsi utamaku adalah zat pembangun dan zat pengatur. Dan teman aku di sebelah
Halo teman-teman, saya adalah lemak. Saya adalah senyawa kompleks. Saya tergolong menjadi dua, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Saya berfungsi sebagai penghasil kalori, dan saya juga bisa menahan rasa lapar. Dan di sebelah saya adalah... Halo teman-teman, saya adalah vitamin. Oh iya, saya adalah zat sepertinya. Apakah kalian di sini suka makan buah dan sayuran? Suka. Kalau kalian suka, berarti saya merasa sangat senang. Tetapi terkadang saya juga merasa sangat sedih, karena tubuh manusia hanya membutuhkan saya dengan jumlah yang sangat sedikit. Tetapi mereka tidak tahu bahwa saya memiliki peranan yang sangat besar dalam mempertahankan gizi normal. Kalau mereka kekurangan saya, maka tubuh mereka bisa terdiam. Dan ada satu nama lagi, yaitu Halo teman-teman, saya adalah garam mineral. Hai, kalau saya tidak mengalami proses pencernaan, fungsiku sebagai bahan pembentuk jaringan tubuh seperti tulang, gigi, rambut, kuku, dan kulit, dan bisa berperan sebagai bahan pengatur. baik. Terima kasih. Baik, silakan duduk. Penampilan yang luar biasa. Jadi saya kasih kesempatan ke pengamat yang pertama tentang karbohidrat. Dari hasil pengamatan saya tentang karbohidrat, karbohidrat merupakan zat gula yang berfungsi sebagai zat pembangun. Karbohidrat terdiri dari monosakarida, disakarida, gula, alkohol, dan oligosakarida. Kelebihan karbohidrat bisa membuat tubuh menahan cairan dan menimbulkan tumbuh. Kekurangan karbohidrat, tubuh bisa jadi kurang energi dan merasa lelah sepanjang hari. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus. Perhatikan ke sini. Saya hanya mau mempertegas hasil pengamatan tadi. Gambarnya ada apa? Beras. Gambar yang ini di vitamin daerah ada tidak? Ada. Saya hanya mau bilang bahwa kita kaya akan zat makanan yang ini. Kita kaya. Tetapi kita masih kurang pengetahuan tentang cara mengolahnya. Kalau soal ini kita kaya, beras, kemudian umbi-umbian. Kalau umbi-umbian itu banyak toh? Banyak sekali. Dari makanan-makanan ini, apalagi yang ini paling banyak jagung. Kenapa mereka masuk dalam kategori karbohidrat? Karena apa? Saat makanan yang di sini dia berupa tepung. Saat kita makan, setelah kau punya ini, apa yang kau rasa? Manis. Atau biasa disebut dengan zat glukosa. Itu rasanya manis sekali. Jadi ini dia merupakan zat utama dalam tubuh. Bisa tidak? Saya mau tanya, bisa tidak? Dalam beberapa hari atau 1 minggu kita hanya makan nasi tanpa zat makanan yang lain. Tidak bisa. Karena alasannya apa? Karena tubuh hanya tidak membutuhkan karbohidrat. Karena tubuh kita bukan hanya membutuhkan karbohidrat, masih ada zat makanan yang lain yang dibutuhkan meskipun dalam jumlah yang sangat sedikit. Tetapi harus ada. Kesempatan yang kedua saya berikan kepada pengamat dari protein. Dari hasil pengamatan saya tentang protein, saya menyimpulkan bahwa protein adalah salah satu nutrisi penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Fungsi protein diantaranya yaitu sebagai sumber energi dan membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Protein terdiri dari asam amino yang jumlahnya lebih dari 20. Kekurangan protein membuat tubuh rentan terserang penyakit atau infeksi karena imunitas tubuh menurun. Kelebihan protein dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit kardiovaskular dan stroke. Terima kasih, Kak.
daging atau protein yang ada pada daging, dia harus dalam keadaan daging segar. Yang namanya protein biar sedikit tetapi ada. Bisa dari daging, bisa dari ikan, bisa dari telur. Ingat bahwa protein itu ada dua. Yang pertama adalah protein Nabati. ada hewannya, ada nabati. Kalau hewannya otomatis dia dari hewan. Kalau dari hewan berarti daging dan Susu. Daging, susu, telur. kalau dari tumbuhan atau protein nabati, kacang-kacangan. Kacang-kacangan. Di sini ada kacang apa, Kak? Kacang Kacang hijau. Kacang merah, Kacang tanah. kacang tanah harus pas. Tidak bisa kurang atau tidak bisa lebih. Yang ketiga tentang lemak. Saya menyimpulkan bahwa lemak adalah senyawa kompleks dan tergolong menjadi dua, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Berfungsi sebagai penghasil kalor dan bisa menahan lelah saraf. Baik, terima kasih, Kak. Hasil dari pengamatan tentang lemak. Ingat bahwa makanan pada lemak dia hampir sama dengan makanan pada protein. Bisa dari daging, bisa juga dari tumbuhan atau buah-buahan. Di sini yang ada adalah Daging. kemudian yang ini Minyak. minyak atau mentega. Di situ, Kak, saya perlu tekankan lagi bahwa lemak bukan hanya pada daging, tetapi bisa juga dari ikan. Kalau kita orang timur kan begitu, toh, Kak. Dan kita tidak bisa lawan, toh. Masih ada makanan lain yang mengandung saat itu. Dan satu orang kemarin daging ayam, atau kami pernah daging sapi. Masih ada cara lain, toh bisa makan ikan. Ya, toh? Mungkin itu. Yang berikut adalah vitamin. Dari pengamatan saya tentang vitamin, saya menyimpulkan bahwa vitamin adalah nutrisi tumbuhan yang diperlukan bagi tubuh untuk menunjang kinerja tubuh. Umumnya, vitamin berasal dari makanan dan buah-buahan yang bersifat organik. Aktivitas berjemur di sinar matahari pagi juga dapat membantu produksi vitamin D. Terima kasih. Dari gambarnya saja sudah menarik. Ya, toh? Tetapi kadang tidak menarik untuk anak-anak. Disebut dengan sayuran. Itu orang paling takut sayur. Ada anak-anak lain atau kadang juga remaja-remaja yang lain, dia pantang dengan sayur. Di sini ini buah-buahan bervariasi, sayuran juga begitu. Tetapi pada umumnya yang mengandung vitamin adalah buah dan sayur yang berwarna. Ya, toh? Yang berwarna. Tetapi bukan berarti pakai pewarna. Nah, tidak. Di sini kita kaya yang ini. Tapi yang saya bilang tadi bahwa kita kaya tetapi kaya musiman. Buah mangga begitu sudah. Kemudian beralih lagi ke buah pepaya. Pepaya begitu sudah. Pisang juga begitu. Nanas juga begitu. Tetapi setidaknya kita sudah makan. Ya, kan? Vitamin ada pada buah, ada juga pada sayur. Perlu diingat bahwa buah dan sayur itu penting. Kalau kau kekurangan vitamin, otomatis kau punya tenaga juga akan berkurang. Kalau tenaga berkurang, kau punya semangat hidup akan berkurang. Saat makanan harus ada, biarpun sedikit, tetapi ada. Yang terakhir tentang garam mineral, nama garam mineral. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Di sini saya sebagai pengamat garam mineral. Saya menyimpulkan bahwa garam mineral berfungsi
sebagai bahan pembentuk jaringan seperti tulang, gigi, rambut, dan kuku, serta kulit yang bisa berperan sebagai bahan pengatur. Kelebihan garam mineral membantu sistem pencernaan garam mineral, bisa merangsang enzim pencernaan klorida, protein yang membantu pencernaan. Kekurangan garam mineral merupakan asupan garam mineral seperti merta menyebabkan kematian pada penderitaannya, tetapi bisa memicu serangan jantung kepada elektrolit. Ya, terima kasih. Sebelum kita masuk ke materinya, perhatikan yang ini. Ini gambar apa? Garam. Garam. Saya perlu kasih pemahaman ulang bahwa jangan sampai garam ini berarti kita ambil ya makanan ini hanya dari garam kan? Karena di gambar itu hanya garam. Tidak. Garam mineral kita bisa peroleh dari apa? Air asin. Dari makanan yang kita konsumsi. Makanan yang kita konsumsi. Jadi bukan berarti makanan yang kita konsumsi, oh beras ini dia langsung jadi garam kok ibu, atau yang buah-buahan ini langsung jadi garam kok ibu. Tidak. Setelah kita lakukan proses pencernaan dalam bentuk sari-sari makanan. Tetapi perlu diingat bahwa garam mineral dia mempunyai fungsi yang sangat luar biasa. Karena apa? Dia bisa bentuk kau punya tulang. Kemudian kau punya pertumbuhan rambut. Kemudian lain-lain yang tadi disampaikan. Jadi kalau kekurangan garam mineral kelihatan kerdil. Tapi ingat, tidak selamanya kerdil itu dari pola makan. Ya? Siap. Ya, Bisa saja dari Faktor keturunan. faktor keturunan. Gen. Ya. Jadi jangan beranggap, oh berarti ibu ini yang kurus ini juga kurang garam mineral. Bisa saja dari pola makan, bisa juga dari garis keturunan atau genetika. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, Pak? Pas itu. Kalau pas berarti semua mengerti. Menarik tidak? Untuk saat makanan saya mau tanya lagi. Saat makanan utama adalah karbohidrat. Setelah karbohidrat harus ada protein. Setelah protein harus ada lemak. Kemudian vitamin. Dan terakhir harus ada garam. Oke, baik. Untuk saat makanan sudah. Yang berikut adalah kesempatan saya berikan kepada organ-organ pencernaan. Silakan dari mulut sampai anus. Hai, perkenalkan, nama saya adalah mulut. Dalam sistem pencernaan, saya bertugas mencerna makanan secara mekanik dan kimiawi. Di dalam rongga saya terdapat lidah, gigi, dan kelenjar air ludah atau yang biasa disebut orang dengan nama saliva yang mengekspresikan air liur. Pada lidah saya terdapat papila yang akan memberikan informasi tentang rasa makanan dan suhu makanan yang masuk ke dalam ronggaku. Karena papila berhubungan langsung dengan saraf sensorik. Sedangkan jumlah gigiku terdapat 32 buah yang berperan dalam pencernaan mekanik karena aku akan merobek, mengunyah, dan juga memotong mereka dengan perlahan sebanyak 32 kali dan akan membawa mereka ke sahabat terdekatku yaitu kerongkongan. Hai sobatku, apakah makanan yang kau antar sudah berukuran kecil? Karena saya tersudi menerima benda yang berukuran besar. Nama sapaan saya adalah kerongkongan atau esophagus. Saya adalah jembatan antara mulut dan lambung. Sehingga makanan yang diproses dari mulut ke lambung dapat menuju ke lambung karena saya mempunyai dua otot, yaitu otot lurik dan otot polos yang tersusun memanjang dan melingkar.
sehingga dapat melakukan kontraksi yang membuat makanan menuju ke lambung. Apa yang Bapak di sini sobat? Oh betul-betul, saya adalah lambung. Yang fungsi utama saya adalah mencerna makanan dalam jangka waktu yang sangat pendek. Semua makanan yang masuk ke dalam tubuhku akan dicairkan dan dicampurkan dengan asam klorida atau HCl sehingga mempermudah usus untuk mencernanya. Saya juga berfungsi mengubah protein menjadi pepton dan protease karena di dalam tubuhku terdapat enzim pepsin yang dapat mengubah protein. Saya juga dapat mengumpulkan kasein dalam susu karena saya mempunyai enzim renin dan juga dapat mencerna lemak. Saya juga mempunyai enzim lipase. Sampai di sini dulu ya. Proses selanjutnya saya serahkan ke usus halus ya. Hai, namaku usus halus. Aku berfungsi mencerna secara enzimatik dan menyerap sari-sari makanan ke dalam sel darah. Karena mempunyai enzim-enzim yang berasal dari hati pankreas dan sel-sel dinding tubuhku. Enzim-enzim tersebut dapat memecah molekul-molekul kompleks jadi sederhana dan mengabsorpsinya dalam aliran darah. Dan kemudian sisa dari penyerapan akan masuk ke dalam usus besar. Hai teman-teman, saya adalah organ terluas dalam sistem pencernaan. Saya adalah usus besar yang berfungsi untuk mencernakan makanan yang tidak dapat dicerna dan tidak dapat diserap oleh usus halus. Dan saya akan menghancurkannya karena saya memiliki bakteri Escherichia coli. Sampai di sini proses selanjutnya saya serahkan ke Anus. Hai, nama saya Anus. Saya adalah saluran terakhir dari proses pencernaan. Saya bertugas mengeluarkan sisa-sisa pencernaan yang tidak digunakan oleh tubuh. Terima kasih. Yang berikut saya beri kesempatan kepada pengamat mulut. Dari hasil penelitian kelompok kami tentang pertama pada saluran pencernaan. Di dalam mulut terdapat dua mekanisme yaitu kimiawi dan mekanik. Sejumlah fungsi mulut dalam sistem pencernaan adalah mengunyah, menelan, dan mencerna makanan dan minuman sebelum menuju kelangsungan. Sekian dan terima kasih. Saya mempertegas tadi. Mulut, di dalam mulut ada gigi, ada lidah, kemudian ada satu kelenjar yang namanya kelenjar air liur atau air ludah kalau kita punya bahasa sehari-hari toh. Atau biasa disebut dengan saliva. Yang paling keren adalah saliva. Baik. Jumlah gigi manusia dewasa ada 32. Kemudian kalau gigi susu ada berapa? Itu untuk anak-anak. 20. Kalau orang dewasa 32. Nah, dalam mulut yang tadi 32 itu ada 32 gigi, dia punya sebanyak 32 kali baru ditelan. Maksudnya supaya saat dia punya teman berikut terima tidak pusing karena bentuk kerongkongan juga sangat kecil. Kemudian ada lidah. Lidah juga dia berfungsi sebagai Peras. selain sebagai perasa Makanan. untuk bolak-balik makanan. Kemudian ada lagi kelenjar air liur atau saliva. Fungsinya untuk apa itu? Membantu proses pencernaan secara mekanik dalam mulut. Nah, kebetulan disebut ada mekanik, ada kimiawi. Kalau mekanik berarti dia enzim. Kimiawi itu enzim. Kalau mekanik dia gunakan gigi. Dia hancurkan makanan. Itu maksud dari mekanik dan kimiawi. Itu tentang mulut. Saya minta lagi kesediaan kerongkongan, pengamat kerongkongan. Saya menyimpulkan bahwa kerongkongan atau esofagus merupakan organ tubuh berupa tabung otot berongga yang memanjang dari leher hingga lambung dan memiliki peran penting dalam sistem pencernaan. Fungsi kerongkongan adalah sebagai penghubung mulut dan lambung. Oke, terima kasih Kak. Setelah makanan dari mulut, kerongkongan
kerongkongan yang terima. Ingat bahwa ada kerongkongan, ada tenggorokan. Jadi kerongkongan dia sebagai tempat singgah saja. Dia singgah saja, makanan singgah, dia langsung menuju ke lambung. Yang ketiga adalah Lambung. Kalau sudah sampai di lambung, berarti dia berukuran harus sangat kecil. Karena di mulut dia sudah berproses tadi. Baik. Itu tentang kerongkongan. Yang ketiga tentang lambung. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Dari hasil pengamatan saya tentang lambung, saya menyimpulkan bahwa lambung adalah salah satu organ penting dalam sistem pencernaan manusia yang berperan dalam banyak hal. Fungsi lambung dalam sistem pencernaan adalah menampung makanan dan minuman, mengolah dan mendorong makanan ke usus untuk penyerapan makanan lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Jadi di lambung ini dia bekerja setiap detik. Setiap detik dia harus gesek itu makanan. Kadang kita lupa makan, dia mau gesek apa? Terakhir lambung itu saling gesek. Kalau dia sudah saling gesek, berarti dia luka. Ya tak? Ya. Luka. Apalagi kalau dia terima makanan yang dalam bentuk yang besar, dia luka. Kemudian ingat, asam lambung bisa dari pola makanan. Makan kalau yang terlalu asam-asam juga kadang sakit. Kemudian lambung, kalau sudah sampai di lambung, saat dihantar ke usus halus, makanan itu sudah dalam keadaan yang sangat kecil atau yang biasa disebut dengan sari-sari Makanan. Sari-sari makanan akan dibawa oleh siapa? Dibawa oleh darah. Darah toh? Dia yang hantar itu ke usus halus. Kemudian saat di usus halus itu yang sudah merupakan sari makanan. Tapi nanti sebentar saya jelaskan. Itu tentang lambung. Yang berikut adalah tentang usus halus. Pengamatan saya tentang usus halus. Saya menyimpulkan bahwa usus halus merupakan salah satu organ dalam sistem pencernaan yang berfungsi untuk memecah dan menyerap nutrisi dari makanan maupun minuman yang dikonsumsi. Nutrisi ini nantinya digunakan untuk pembentukan dan perbaikan sel serta pemeliharaan jaringan tubuh. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Yang tadi saya sampaikan bahwa kalau sudah sampai ke usus halus, dia sudah berupa sari makanan. Sari makanan berarti yang tidak dibutuhkan tubuh sudah diteruskan ke Usus besar. usus besar. Dia tampung di sana. Sedangkan di usus halus hanya sari-sari makanan yang akan digunakan sebagai proses perbaikan atau pembentukan sel baru. Itu tentang usus halus. Yang berikut adalah usus besar, pengamat usus besar. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mengamati tentang usus besar. Usus besar adalah organ paling besar dari sistem pencernaan manusia. Usus besar berfungsi sebagai penyerap cairan dan vitamin serta membentuk tinja. Fungsi tersebut terjadi karena peran masing-masing bagian utama di dalam usus besar, yaitu sektum, kolon, rektum, dan anus. Sekian dan terima kasih. Baik, usus besar itu adalah kumpulan dari zat makanan yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh manusia. Dia berkumpul di situ. Baik. Kemudian yang terakhir adalah anus. Pengamat anus. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari hasil pengamatan saya tentang anus, saya menyimpulkan bahwa anus adalah saluran terakhir dari proses pencernaan. Fungsi anus dalam sistem pencernaan sangat penting, karena ini menjadi jalan keluar feses dari tubuh. Salah satu masalah kesehatan yang bisa terjadi adalah sembelit atau kesulitan buang air besar. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, ini tentang anus. Proses pembusukan bisa terjadi 1 hari, bisa juga 2 hari, bisa juga 3 hari. Itu tentang anus. Selesai tentang proses kita,
saya mau tanya dulu, bagaimana perasaanmu setelah kita belajar? Senang. Saya berharap bahwa kita tidak putus asa bahwa kita tidak punya listrik. Tetapi perlu diingat bahwa hal menarik hanya bisa muncul dari semangat. Perlu diingat ada 2 item, 2 tujuan. Yang pertama saat makanan, yang kedua tentang sistem pencernaan. Ada berapa? 5. Saat makanan 5. Organ pencernaan 6. Kemudian saya minta kesediaan salah satu untuk menyimpulkan. Ya. Dari sini saya dari materi yang kita dapat hari ini bahwa sistem pencernaan manusia terdiri dari 6 bagian yang dimulai dari mulut yang berakhir di anus, sedangkan saat makanan terdiri dari 5 bagian, yaitu satu utama yaitu karbohidrat dan yang terakhir adalah garam mineral. Sekian dari saya dan terima kasih. Saya pertegas lagi bahwa saat makanan ada 5. Yang pertama adalah karbohidrat atau saat membangun. Yang kedua adalah protein. Yang ketiga adalah lemak. Yang keempat vitamin dan berakhir di garam mineral. Kemudian yang berikut adalah tentang organ pencernaan. Organ pencernaan dimulai dari mulut dan berakhir di anus. Yang pertama mulut, yang kedua adalah kerongkongan, yang ketiga adalah lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, yang keenam adalah anus. Kemudian saya akan lakukan tes terakhir. Tolong dikerjakan soal yang saya bagikan, dikerjakan. Silakan dikumpulkan. Soal sudah dikerjakan. Item yang berikut adalah refleksi. Di dalam item refleksi ini, kau menilai tentang kita punya proses pembelajaran. Oh, ternyata tadi kami buat yang ini. Nah, dijalankan tidak atau tidak? Oh, tidak, berarti saya tulis tidak. Alasannya apa? Silakan diisi. Lembar refleksi isi di refleksi siswa. Itu kita akan bahas pada pertemuan berikut. Oke, baik. Nah, mungkin itu saja. Mari kita saling mendukung. Dan yang saya harapkan kedua adalah, dan intinya saya sampaikan bahwa semangat kita harus tetap ada. Bahkan yang terakhir adalah terima kasih semua. Pembelajaran kita hari ini sudah baik. Saya harap lebih baik lagi. Bukan berarti tidak baik. Nah, saya minta kesediaan salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Dalam nama Bapa, Allah Bapa yang Maha Baik, Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Amin. Sampai bertemu